Selamat pagi Bu Deli dan teman-teman yang melihat video pembelajaran ini. Saya Ijung Sitohang dengan panel 20 akan menjelaskan proses strategi operasi pemantauan dan pengendalian. Nah, di sini kita akan membahas tentang pertama menjelaskan perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis. Kedua, ada cara kemajuan menuju tujuan strategi dilacak ketika proses pemantauan dan pengendalian dapat mengendalikan risiko. Yang keempat, ada pembelajaran berkontribusi pada pengendalian strategis. Yang berikutnya itu studi kasus atau contoh dalam perusahaan. Nah, yang pertama itu ada perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis. Sistem pengendalian operasional merupakan pedoman untuk mengevaluasi tujuan jangka pendek, umumnya jangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun. Nah, dalam organisasi itu harus mengidentifikasi operasional dan aktivitasnya terkait dengan aspek penting lingkungan teridentifikasi sejalan dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran. Pengendalian strategis merupakan proses dari evaluasi strategi yang dilakukan baik strategi tersebut dirumuskan dan setelah diimplementasikan. Pengendalian ini dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, teman-teman, di sini ada bahkan yang pertama itu ada Simple Operation Control Model, yang kedua itu adalah Simple Strategic Control Model. Nah, bagaimana penjelasan terkait dengan sistem atau bagan tersebut? Mari kita lihat. Nah, yang pertama gambar A atau gambar pertama itu mengilustrasikan pandangan kontrol yang sederhana ini. Pada tingkat kontrol operasional dapat disimpulkan tujuan tidak jelas, efek intervensi diketahui, dan aktivitas berulang. Gambar B menunjukkan hanya beberapa dari banyak keberatan untuk penggunaan dalam konteks strategi operasi. Pengendalian operasional mengasumsikan bahwa setiap intervensi yang dimasukkan untuk membawa proses kembali terkendali memang akan memiliki efek yang diinginkan. Namun ini menyeratkan bahwa hubungan antara intervensi dan konsekuensi yang dihasilkan dalam proses dapat diprediksi, sedangkan pada tingkat strategi hal ini jarang sepenuhnya benar. Nah, perbedaan lebih lanjut antara pengendalian operasional dan strategi adalah frekuensi, dengan mana intervensi kontrol dibuat pada pengendalian operasional adalah sering berulang dan sering terjadi. Misalnya bisa kemajuan setiap jam, setiap hari, atau bahkan mingguan. Ya, pertama itu ada expert control. Jika tujuannya tidak ambigu, namun intervensi relatif dipahami dengan baik, tetapi aktivitasnya tidak berulang. Misalnya memasang bagian baru untuk perusahaan teknologi seperti sistem ERP. Hal ini dapat diakuisisi. Trial and error control. Nah, di sini tujuan strategis relatif tidak ambigu, tapi efek intervensi tidak terlalu diketahui. Yang ketiga ada intuitive control. Nah, jika tujuan strategi relatif tidak ambigu, tetapi efek intervensi tidak diketahui, pengambilan keputusan strategi juga tidak berulang. Oleh karena itu, organisasi harus memandang pengambilan strategi lebih sebagai seni daripada sebagai ilmu. Negotiated control. Keadaan yang paling sulit untuk pengendalian strategi adalah ketika tujuan tidak jelas. Kontrol ini melibatkan pengurangan ambiguitas dalam beberapa cara dengan membuat tujuan menjadi lebih sedikit tidak pasti. Yang berikut itu ada cara kemajuan menuju tujuan strategi dilacak. Yang pertama itu ada strategi mitigasi. Ini disebut mitigasi karena tidak semua event dapat dihindari, tetapi sebuah operasi dapat mencoba memisahkan event dari konsekuensi negatif. Menghitung biaya sebenar dari penerapan strategi apapun sangat sulit. Ini terutama benar karena lebih sering daripada tidak. Hukum Murphy tampaknya menang. Ini hukum biasanya dinyatakan sebagai jika ada yang salah, itu akan terjadi. Ini berarti bahwa sebagian besar implementation akan dikenakan biaya penyesuaian sebelum strategi bekerja seperti diharapkan. Bush-Cho dari Massachusetts Institute of Technology berpendapat bahwa biaya penyesuaian berasal dari ketidaksesuaian yang terduga antara kemampuan dan kebutuhan teknologi baru. Yang berikutnya ada grafik, teman-teman.
di grafik ini penjelasannya operasi yang ada, teknologi baru jarang diperilaku seperti yang dirancangkan dan ketika perubahan dibuat. Nampak mereka bergejolak di seluruh organisasi. Gambar 10.9 atau grafik tadi adalah contoh dari apa yang disebutkan oleh Xu Kurombopi. Ini menunjukkan pola khas penurunan kinerja. Sebagai teknologi proses baru diperkenalkan, diakui bahwa implementasi meditation mungkin memakan waktu, oleh karena itu kelonggaran dibuat panjang dan biaya dari proyek peningkatan. Nah, bagaimana proses pemantauan dan pengendalian perusahaan untuk mengendalikan risiko? Yang pertama itu ada dinamika pemantauan dan pengendalian. Yang kedua itu ada risiko kinerja pasar dan operasional menjadi tidak seimbang. Yang ketiga perbedaan antara risiko murni dan risiko spekulatif. Yang keempat ada pengendalian risiko melalui pencegahan, mitigasi, dan pemulihan. Yang kelima risiko biaya penyusuan. Yang keenam risiko intervensi. Dinamika pemantauan dan pengendalian pada saat implementasi berjalan dan pemantauan menunjukkan kemajuannya, maka lintasan implementasinya mungkin harus berubah. Risiko kinerja pasar dan operasi menjadi tidak seimbang selama implementasi. Ketika terjadi perubahan baik dalam posisi pasar maupun sumber daya operasi, kemungkinan besar kemungkinan menyimpang dari garis kecocokan. Risiko murni dan spekulatif. Perbedaan yang berguna adalah antara risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni mungkin risiko yang saat menerapkan strategi pengujian dan baku untuk HIV, seorang teknis di laboratorium medis terlibat dalam kecelakaan yang mengarah ke infeksi mungkin. Mengontrol risiko itu yang pertama strategi pencegahan, di mana operasi berusaha untuk sebenarnya mencegah suatu peristiwa yang terjadi. Yang kedua strategi mitigasi adalah di mana operasi berusaha untuk mengisolasi suatu peristiwa dari kemungkinan konsekuensi yang negatif. Mungkin strategi pemulihan di mana sebuah operasi menganalisis dan menerima konsekuensinya dari suatu peristiwa tetapi berusaha untuk meminimkan atau meringankan atau mengkompensasinya. Risiko biaya penyelesaian. Yang pertama ada risiko intervensi, mengalihkan performa ke jalurnya. Pemantauan melibatkan pelacakan bagaimana implementasi berjalan dan menafsirkan data pelacakan. Kontrol membutuhkan keputusan dan intervensi. Keputusan diperlukan sebagai untuk melakukan intervensi atau tidak, serta bagaimana melakukan intervensi. Pembelajaran berkontribusi pada pengendalian strategis. Yang pertama ada single loop learning atau pembelajaran putaran. Nah, ini merupakan pembelajaran yang membawa arah ke peningkatan kinerja organisasi dengan cara menemukan dan memperbaiki kesalahan berdasarkan pada kumpulan norma-norma dan nilai-nilai. Yang kedua ada double loop atau pembelajaran dua putaran. Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mempertanyakan tujuan mendasar posisi layanan atau pasar atau bahkan budaya yang mendasari operasi. Yang berikutnya ada manfaat kompetitif yang diperoleh dari pengembangan pengetahuan operasi. Salah satu aspek inovasi paling mengejutkan jika perubahan berhasil dan bahkan jika pasar diciptakan untuk produk atau layanan baru. Tidak ada jaminan bahwa operasi inovasi akan mendapat manfaat komersial dari hasilnya. Definisi jalur dan lintasan pengembangan. Mengaruh ketergantungan jalur pada keberlanjutan paling baik diringkas oleh gagasan tentang kapabilitas dan lintasan pasar. Sebuah operasi mungkin telah mengejar strategi tertentu di setiap area keputusannya selama periode waktu tertentu. Yang berikutnya ada operasi memperhitungkan interaksi antara tingkat sumber daya dan perubahan proses. Tingkat pembelajaran dan tingkat kesulitan dalam proses implementasi akan tergantung pada tingkat kebaruan sumber daya baru dan perubahan yang diperlukan dalam proses operasi. Nah, teman-teman di sini ada studi kasus atau contoh rate dari yang ada di perusahaan. Di sini ada pemantauan dan pengendalian strategi pada PT Imago Mulia Persada. PT Imago Mulia Persada adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan furniture dari Italia.
pengadaan barang dilakukan dengan cara impor presiden dari Italia, adapun barang dagangan yang dijual oleh PT Imago Mulia Persada adalah sofa kursi meja dan lampu hias. Nah, fungsi-fungsi dalam mengelola persediaan barang dalam PT Imago Mulia adalah berikut. Yang pertama, fungsi pengadaan persediaan barang dengan bertujuan untuk mengantisipasi pesanan pembelian dari pelanggan. Yang berikut ada fungsi penyimpanan, ada fungsi pengeluaran. Nah, prosedur pengelolaan persediaan barang dalam PT Imago Mulia Persada yang terbagi ke dalam 3 prosedur sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengadaan barang pada PT Imago Mulia Persada. Dalam proses pengadaan barang digunakan first order atau PO. Bagian pembelian memesankan barang dengan mengirim first order ke supplier yang ada di Italia dan menunggu jawaban dari supplier mengenai barang yang dipesan. Setelah mendapat jawaban dari supplier mengenai barang yang telah dipesan tersedia atau tidak. Tahap selanjutnya adalah pembayaran barang ke supplier. Selanjutnya transaksi pengirim barang dari supplier ke pelabuhan periuk pembelian barang dagangan dengan dapat memakan waktu 3 bulan. Yang berikut itu ada prosedur penerimaan dan penyimpanan barang pada PT Imago Mulia Persada. Pesanan barang yang dikirimkan supplier diterima oleh tim pelaksana beserta daftar barang dalam kontainer yang diberikan oleh bagian pembelian. Tim pelaksana memeriksa kuantitas dan kualitas barang yang diterima. Tim pelaksana menyimpan barang yang telah diterima dalam gudang dan melaporkan kepada bagian pembelian. Prosedur pengeluaran persediaan pada PT Imago Mulia Persada. Bagian sales memastikan ke bagian gudang yang tidak lain adalah tim pelaksana bahwa barang dagang yang dipesan pelanggan telah siap dikirimkan. Bagian sales memberikan informasi pada bagian finance untuk membuatkan surat jalan dan invoice penjualan. Bagian finance memberikan surat jalan dan invoice penjualan kepada tim pelaksana. Nah, penerapan yang sesuai dengan COSO yaitu PT Imago Mulia Persada memiliki peraturan yang mengandung nilai-nilai etika, memiliki struktur organisasi dan job description yang tertulis, dan proses seleksi dalam penerima karyawan. Penerapan yang tidak sesuai dengan COSO yaitu PT Imago Mulia Persada tidak ada sosialisasi terkait penerapan nilai etika. Nah, teman-teman, dengan demikian berakhirlah penjelasan materi saya. Sekian dan terima kasih.